Pirus di pagi hari. Sudah siap? Tanya Gapreli sambil menggandeng tangan istrinya keluar. Elia mengangguk. Dia lalu mengangkat tas yang berisi buku-buku pelajarannya. Semuanya sudah aku masukkan ke dalam tas, Kak. Otakku juga aku simpan di sini, takut ketinggalan. Hehehe, kau ini menggemaskan sekali sih. Otak itu tempatnya di kepala. Mana mungkin kau meninggalkannya di rumah? Ucap Gapreli gemas menanggapi kekoncolan istrinya. Ya, siapa tahu saja, Kak. Aku kan bodoh. Berpikirnya juga sangat lama. Siapa yang tahu kalau penyebabnya adalah karena otakku yang sering ketinggalan? Sahut Elia terkekeh. Aresnun dan para pelayan tersenyum lucu mendengar percakapan kedua tuan mereka. Semenjak kehadiran Nyonya Elia di rumah ini, suasana rumah terasa lebih hidup. Mereka merasa sangat terhibur jika Nyonya kecil ini sudah mulai bersuara. Bahkan tak jarang mereka mendengar tawa bebas tuan muda mereka yang hampir tak pernah mereka dengar. Sayang, kau itu bukan bodoh. Kau tahu, bahkan Sapira saja memuji kecerdasanmu. Jadi jangan pernah berkecil hati dan menganggap kalau dirimu itu tidak pintar ya, ucap Gapreli menghibur istrinya. Aku tidak pernah berkecil hati kok, Kak. Aku sangat sadar diri dengan kemampuanku. Aku bodoh, memang iya, dan aku tidak akan marah kalau ada orang lain yang mengataiku seperti itu, karena memang itu adalah kenyataannya. Kita harus jujur dan mau mengakui kekurangan masing-masing, benar kan? Tanya Elia sambil menatap suaminya. Gabrieli tersenyum. Dia sangat bangga dengan keberanian istrinya. Kau benar sekali sayang, kita memang harus berani mengakui kekurangan yang ada di diri kita. Istriku pintar sekali, aku jadi semakin mencintaimu, jawab Gabrieli kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Elia. Semua orang segera menundukkan kepala saat kedua tuan mereka ingin bermesraan. Jangan menciumku di sini, Kak, malu. Lihat, ada banyak orang di belakang kita, bisik Elia sambil menahan wajah suaminya yang sudah begitu dekat dengan wajahnya. Biar saja, mereka tidak akan berani mengintip, sahut Gabrieli sambil menelan saliva. Tidak mau, Kak Il itu kalau menciumku seperti orang kerasukan. Kak Il juga selalu mencuri simpanan oksigen di paru-paruku. Aku malu, Kak, kalau mereka tahu aku kehabisan napas, ucap Elia lagi dengan pipi merona. Jakun Gapreli tidak berhenti bergerak. Dia menghela napas berusaha memadamkan luapan api gairah yang sudah membakar tubuhnya. Sadar kalau tangan Elia masih menutupi wajahnya, dengan jahil Gapreli menjilati jari-jari dari dalam. Astaga, Kak Yel, lidahmu kenapa menjilati tanganku sih? Seperti anjing saja. Pekik Elia kaget dengan suara yang cukup keras. Astaga, tuan muda, bisa tidak tahan nafsumu sebentar? Setidaknya tunggulah sampai kalian berdua masuk ke dalam mobil. Tolong jangan rusak nama baikmu di hadapan para pelayan tuan muda. Saya mohon. Gapreli mendengus mendengar apa yang dipikirkan oleh Ares. Dia lalu menatap istrinya. Jakunnya kembali bergerak. Elias sepertinya benar-benar menggunakan sihir di tubuhnya. Hanya memandangnya seperti ini saja, bisa langsung bangkit. Berbahaya sekali bukan? Aku bukan anjing sayang, tapi aku suamimu. Coba ulangi, perintah Gapreli sesaat sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Aku bukan anjing sayang, tapi aku suamimu. Sudah, Kak, sahut Elia sambil tersenyum. Gapreli tergelak. Dia kembali dibuat syok oleh kepulusan istrinya. Sayang, bukan seperti itu yang aku maksud, ucap Gapreli frustasi sambil menekan tulang hidungnya. Bukankah Kak Iel memintaku untuk mengulang perkataan kakak tadi ya? Tanya Elia kebingungan. Memang iya, tapi bukan seperti itu juga Elia. Kau seharusnya bicara seperti ini. Kak Iel, kau itu bukan anjing, tapi suamiku. Begitu, bisa kan? Jawab Gapreli memberi arahan. Bisa, Kak, sahut Elia yakin. Sekarang coba katakan. Ingat, lakukan dengan benar, ucap Gapreli was-was. Elia mengangguk. Kak Iel, kau itu bukan anjing, tapi suaminya Elia, dan aku sangat menyayangi kakak. Mata Gapreli mengerjap. Dia merasa sangat bahagia sekaligus terharu karena Elia mau mengucapkan kata-kata sayang tanpa harus dia minta. Meskipun Gapreli sadar kalau kata sayang itu terlontar hanya sebatas ungkapan rasa sayang seorang adik pada kakaknya. Aku juga sangat menyayangimu Elia, istriku. Gapreli dan Elia tersenyum, perasaan keduanya sama-sama membuncah. Puas menebar virus keromantisan mereka di hadapan semua orang, Gapreli dan Elia bergegas masuk ke dalam mobil setelah Ares membukakan pintu untuk mereka. Saat mobil baru mulai bergerak, ponsel Gapreli berdering.
Dia melirik ke arah Elia setelah tahu siapa yang menelpon. "Ada apa?" tanya Gabrieli sambil melingkarkan sebelah tangan ke pinggang Elia. "Cak, tidak usah pura-pura bodoh, Gabrieli. Hari ini aku akan pergi menemui istrimu. Kita akan segera memulai pengobatannya." Gabrieli terdiam. Dia kembali melirik ke arah istrinya yang kini sedang fokus membaca buku. "Datanglah ke kantor. Kau hanya boleh menemuinya jika aku ada di sana." "Dasar suami posesif. Aku ini ingin mengobati penyakit istrimu, bukan ingin mengajaknya berselingkuh. Kau ini benar-benar Gabrieli. Masa iya kau cemburu pada sahabatmu sendiri?" Rupanya Rehan mengomel atas sikap Gabrieli padanya. Namun Gabrieli acuh. Dia mengedikkan bahu tak peduli dengan omelan tersebut. Baginya Rehan juga adalah seorang pria yang wajib dia waspadai. Bisa saja kan diam-diam sahabatnya itu mencuri pandangan pada istrinya. Dan sebagai suami yang baik, sudah tentu Gabrieli harus membuat Rehan menjaga jarak dari Elia. Tak peduli apapun itu, meskipun Gabrieli tahu kalau Rehan tertarik pada Lepi. "Berhenti mengeluh atau aku akan mengirimmu pergi ke Afrika. Aku dengar di sana banyak buaya yang jatuh sakit. Kau bisa menjadi sukarelawan di Afrika selama yang kau mau," ancam Gabrieli sambil mengelus pinggang istrinya. Elia yang merasakan elusan tangan suaminya menoleh. "Ada apa, Kak? Tangan kakak gatal ya? Mau aku bantu garuk tidak?" Bibir Gabrieli berkedut. Dia lalu mencium bibir Elia sekilas. "Tidak ada apa-apa sayang, lanjutkan lagi membacamu," jawab Gabrieli sambil menggerakkan dagu ke arah buku di tangan istrinya. "Baik, Kak." "Kau bilang apa tadi, Rain?" tanya Gabrieli kembali pada percakapan di telepon. "Aku benar-benar sangat ingin memukul kepalamu, Gab. Bisa tidak sih jangan mengancamku terus? Percuma kau menjadikan aku direktur di rumah sakit milikmu kalau kau selalu ingin mengirimku pergi ke Afrika. Menyebalkan sekali." Gabrieli terkekeh mendengar gerutuan Reinhard. Ya, Gabrieli memang menjadikan sahabatnya ini direktur di salah satu rumah sakit miliknya. Dia merasa kalau Rehan pantas menjadi jabatan itu mengingat kedekatan dan kemampuan sahabatnya yang sudah tidak diragukan lagi. "Jangan memakai pakaian tempurmu saat datang ke perusahaan nanti. Kau bisa membuatnya menjerit ketakutan." "Kau pikir aku sebodoh itu apa? Cak, sudahlah, bicara denganmu sangat menguras emosiku. Sampai jumpa di perusahaan nanti. Bye." Gabrieli tersenyum kecil kemudian memasukkan ponsel ke dalam saku jasnya setelah panggilan mereka terputus. Dia lalu memperhatikan Elia yang masih sibuk dengan buku bacaannya. "Sayang," Elia menoleh. "Iya, Kak, ada apa?" Sebelum bicara, Gabrieli diam sebentar. Dia merasa ragu untuk memberitahu Elia tentang pengobatan yang akan dilakukan oleh Rehan padanya. "Ada apa sih, Kak? Bicara saja, tidak usah malu," desak Elia penasaran. Nanti temanku akan datang ke perusahaan. Tolong temani dia mengobrol sebentar ya. Sepertinya aku akan sangat sibuk," ucap Gabrieli memberi alasan lain. "Biarlah seperti ini dulu." Gabrieli rasa Elia tidak perlu tahu maksud kedatangan Rehan. Dia khawatir kalau Elia malah menolak untuk bertemu dengan Rehan jika dia tahu tujuan sebenarnya. "Oh, aku kira apa? Baiklah, nanti aku akan menemaninya mengobrol. Kakak tidak perlu cemas. Aku akan berusaha untuk tidak terlihat bodoh di depan teman kakak nanti," sahut Elia penuh keyakinan. Gabrieli mengangguk. Dia kemudian memeluk Elia, membiarkannya menyender di dada sampai mobil mereka memasuki halaman perusahaan. Para penjaga dan semua karyawan segera menundukkan kepala saat Gabrieli mulai berjalan masuk ke gedung. Sesekali matanya terus mengawasi gelagat para karyawan laki-laki, khawatir kalau mereka akan mencuri pandangan pada istrinya yang terlihat sangat mempesona dengan pakaian yang dikenakan hari ini. Undang-undang kepemilikan. Lepi keluar dari dalam mobil kemudian melangkah masuk ke kediaman Gabrieli. Di depan pintu dia disambut oleh Nun yang langsung menunduk hormat ke arahnya. "Selamat datang Nona Lepi," sapa Nun sopan. "Terima kasih Nun atas sambutannya. Apa makhluk kecil itu ada di rumah?" tanya Lepi setelah membalas sapaan ketua pelayan di rumah ini. "Setiap pagi Nyonya Elia selalu pergi ke perusahaan bersama tuan muda Nona, jadi sekarang beliau tidak ada di rumah," jawab Nun sambil mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Lepi menepuk keningnya. Dia lupa kalau selain menjadi istrinya Gabrieli, Elia yang bodoh itu masih menganggap kalau dirinya adalah seorang sekretaris. "Ya sudah, kalau begitu aku akan menyusulnya ke perusahaan saja. Ada hal penting yang ingin aku bahas dengannya." "Maaf Nona,
Kalau boleh tahu hal penting apa yang ingin Nona bahas dengan Nyonya Elia? Tanya Nun penuh selidik. Mata Lepi memicing. Dia tahu kalau pria ini sedang mencurigainya. Tiba-tiba saja timbul niat untuk menjahili pelayan ini. Begini Nun, aku berniat mengajak Elia pergi ke mall untuk membeli beberapa bikini. Setelah itu aku akan mengajaknya pergi berjemur di tepi pantai. Aku yakin semua pria pasti akan langsung terpesona melihat kecantikan makhluk kecil itu. Jawab Lepi dengan sengaja. Nun berdehem, begitu tahu niat buruk si wanita aneh ini. Tolong jangan memancing kemarahan harimau pecemburu itu Nona Lepi. Dunia ini bisa kiamat jika Tuan Muda sampai mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengan Nyonya Elia. Lepi rasanya ingin tertawa terbahak-bahak saat Nun terlihat frustasi setelah menjadi korban kejahilannya. Meskipun sudah berhasil mengerjai pelayan ini, Lepi belum berniat untuk mengakhirinya. Dia merasa senang karena ada teman bercanda. Nona Lepi, boleh saya memberi saran? Silahkan Nun, kau boleh mengatakan apapun yang ingin kau katakan. Jawab Lepi sambil menahan tawa. Sebaiknya Nona jangan membawa Nyonya melakukan hal-hal seperti itu. Anda tahu benar kalau Tuan Muda sangat posesif pada Nyonya Elia. Jadi saya mohon, tolong jangan membuat kami semua berada dalam kesulitan. Lanjut Nun berharap wanita ini akan mengerti. Aku kan hanya berniat mengajak Elia pergi berbelanja kemudian berjemur di pantai. Apanya yang menyusahkan kalian? Ucap Lepi pura-pura kesal. Nona, jangankan membiarkan orang lain melihat Nyonya mengenakan bikini. Di dalam rumah ini saja, Tuan Muda melarang kami semua menatap Nyonya Elia lebih dari 3 detik. Dunia bisa langsung kiamat jika Nona tetap memaksa untuk melakukannya. Sahut Nun mulai marah. Mulut Lepi terbuka lebar begitu mendengar perkataan Nun. Dia sangat kaget mengetahui kegilaan Gaprelli dalam mencintai Elia. Benar Gaprelli membuat larangan aneh seperti itu di rumah ini? Tanya Lepi masih tak percaya. Nun mengangguk. Dia kemudian memanggil beberapa penjaga yang semalam mendapat hukuman karena ketahuan sedang mengagumi kecantikan Nyonya kecil mereka. Buka baju kalian. Untuk apa Nun? Tanya salah satu penjaga kebingungan. Buka saja. Tidak usah banyak bertanya. Jawab Nun sambil melirik ke arah Lepi. Para penjaga mengangguk, mereka kemudian melepas pakaian yang mereka kenakan. Oh my god, pakik Lepi sambil menutup mulutnya. Punggung para penjaga dipenuhi bekas cambukan yang mana masih tertinggal noda darah yang sudah mengering. Lepi yang menyaksikan luka-luka itu hanya bisa bergidik takut. Dia lalu menatap ke arah Nun, berharap kalau pelayan itu akan memberikan penjelasan padanya. Ini adalah hukuman karena semalam mereka ketahuan sedang mencuri pandang ke arah Nyonya Elia. Beruntung Tuan Muda mau berbesar hati memaafkan kelancangan mereka. Jika tidak, saat ini mereka semua pasti sudah kehilangan penglihatannya. Jelas Nun. Maksudnya? Tanya Lepi belum paham. Tuan membuat aturan kalau semua pria yang ada di rumah ini dilarang menatap Nyonya lebih dari 3 detik. Bagi siapapun yang berani melanggar, maka hukumannya adalah bola mata mereka akan dicongkel, kemudian disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi semalam, Tuan Muda tidak melakukannya karena beliau tahu para pengintip ini masih memiliki anak dan istri yang menunggu mereka di rumah. Kemudian Ares mengganti hukuman itu dengan mencambuknya sebanyak 50 kali. Apa sekarang Nona sudah mengerti kenapa saya melarang Anda membuat masalah? Ucap Nun balik bertanya. Lepi menelan ludah. Semua perkataan pelayan ini terdengar tidak masuk akal. Tapi bukti di punggung para penjaga tidak mungkin adalah sebuah kebohongan belaka. Pisiko, Gaprelli benar-benar adalah suami Pisiko. Bagaimana mungkin dia membuat aturan gila seperti ini di rumahnya? Astaga Elia, kau ternyata menikah seorang monster, ucap Lepi sok. Nun sangat tidak suka saat wanita ini menjuluki tuan mudanya sebagai seorang monster. Dia tahu benar alasan tuan mudanya membuat peraturan aneh seperti ini, tak lain dan tak bukan karena sangat mencintai Nyonya Elia. Dan menurut Nun, semua itu tidak ada yang salah. Hal seperti itu wajar dilakukan oleh orang yang mencintai pasangan hidupnya. Tuan muda Gaprelli bukan seorang monster Nona. Beliau hanya terlalu mencintai Nyonya Elia saja. Tolong perhatikan kata-kata Anda, jangan sembarangan bicara. Lepi langsung berkacak pinggang tak terima saat dirinya mendapat peringatan dari Nun. Dengan marah Lepi memprotes perkataannya. Kalau aku mau sembarangan bicara, memangnya kau mau apa, ha? Nun, aku beritahu padamu ya,
Cara tuan mudamu mencintai Elia itu sangat berlebihan. Dia menganggap Elia seperti barang yang mudah sekali hancur. Dia juga sangat egois karena ingin menguasai Elia seorang diri. Pria tengik seperti itu kenapa mesti dibela sih? Jelas-jelas perbuatannya itu melanggar undang-undang kepemilikan Elia. Nona, tolong jangan mengatai tuan muda kami seperti itu. Meskipun tuan muda sangat egois terhadap Nyonya Elia, saya rasa beliau berhak melakukannya karena Nyonya adalah istrinya. Lagi pula bukankah Nona juga ikut mendapat keuntungan dari kebaikan tuan muda? Jangan Anda pikir saya tidak tahu seberapa banyak barang yang Nona beli menggunakan uang orang yang Anda sebut sebagai pria tengik dan seorang monster. Saya tidak salah bicarakan, tandas Nun dengan sangat tegas. Lepi tergagap, dia mati kutu diserang oleh perkataan Nun yang langsung mengunci mulutnya. Begitu saja langsung diungkit. Lagi pula siapa suruh Gabrieli memblacklist namaku dari pekerjaan yang selama ini aku geluti? Wajar bukan kalau aku mengambil sedikit uangnya untuk menutupi kebutuhanku? Ya, anggap saja kalau semua itu untuk ganti rugi atas hilangnya karir modelingku beberapa bulan lalu. Sahut Lepi enggan untuk mengalah. Kali ini Nun yang terdiam. Sepertinya memang sulit untuk bisa menaklukkan wanita ini. Padahal Nun sudah berusaha untuk menakut-nakutinya tadi. Sudahlah Nun, aku bosan bicara denganmu. Kau menyebalkan, terlalu membela pria tengik itu. Sungut Lepi sambil memutar bola matanya jengah. Saya hanya melakukan tugas sebagai abdi yang baik untuk majikan saya, Nona. Lepi menghela napas. Dia bosan menghadapi pelayan ini. Baik sih boleh, tapi kau itu sudah overdosis baiknya. Aku yakin jika orang lain yang bicara denganmu tadi, orang itu pasti akan langsung terbujur kaku di lantai. Aku curiga, jangan-jangan kau itu disuap untuk selalu memasang badan saat ada orang yang ingin menjelek-jelekkan Gabrieli, iya kan? Tuduh Lepi sambil memicingkan mata curiga. Nona Lepi, saya merawat tuan muda sejak kecil. Tanpa disuap pun saya pasti akan selalu membelanya. Entah itu di hadapan Nona ataupun di hadapan orang lain. Saya tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang jika berani mengusik keterangan majikan saya. Jika Nona tidak percaya, Nona boleh membuktikannya, gertak Nun sengaja. Tangan Lepi bergerak mengusap tengkuk belakangnya yang tiba-tiba terasa dingin. Dia sedikit segan pada pelayan ini. Kau mengerikan Nun, aku mau pergi menyusul Elia saja di perusahaan, ucap Lepi kemudian berjalan keluar dengan langkah cepat. Nun yang melihat tamunya pergi ketakutan hanya menatap datar. Dia menyeringai samar saat wanita itu menatapnya dari balik kaca mobil.